Bisnis di dalam Islam. Islam sangat mendukung adanya kegiatan jual beli atau bisa kita sebut sebagai kegiatan berbisnis. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa 9/10 dari sumber rezeki ialah dalam perniagaan. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa Islam mendukung kegiatan bisnis? Karena bisnis dapat dijadikan suatu ibadah jika diniatkan untuk hanya beribadah kepada Allah dan memperoleh keberkahan di dalamnya. Tak dapat dipungkiri juga bahwa kemiskinan merupakan permasalahan ekonomi serius yang dihadapi masyarakat saat ini. Problem tersebut bersifat masif, yakni tidak hanya dialami oleh umat Islam saja. Oleh karena itu, gerakan untuk mengubah keadaan dalam bentuk perbaikan dan pemerataan ekonomi perlu dilakukan. Perbaikan tersebut harus dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip keadilan. Sesungguhnya hal ini tidak akan terjadi jika ada kesadaran untuk mengusahakannya. Karena usaha mengubah nasib dan merupakan tanggung jawab setiap orang untuk meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga dan bangsanya. Sebagaimana dilukiskan dalam firman Allah Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya adalah bagaimana manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya mereka sendiri yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Suatu bisnis dapat dikatakan ibadah jika dilakukan dengan ikhlas semata-mata, hanya mengharap pahala dan ridha dari Allah. Lalu bagaimana Islam mengatur sebuah perniagaan? Rasulullah telah mencontohkan bagaimana berwirausaha yang baik dan benar. Nilai-nilai kejujuran, sidik, amanah dapat dipercaya, fatonah kecerdasan, tablik komunikatif merupakan pilar utama yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Sebagai pelaku bisnis dan juga Rasul, Nabi Muhammad SAW tak henti-hentinya menghimbau supaya umatnya berwirausaha guna mencari rezeki Allah yang halal. Islam mengajarkan bahwa rezeki tidak ditunggu, tapi dicari, bahkan dijemput. Allah menurunkan rezeki sesuai dengan usaha yang dilakukan manusia sesuai prinsip bisnis universal, yaitu amanah dan terpercaya, di samping mengetahui dan memiliki keterampilan bisnis yang baik dan benar. Oleh karena itu, seberapa besar manusia mencurahkan pikiran dan tenaga, sebesar itu pula curahan rezeki yang dikaruniakan Allah. Jika kita kaitkan antara keinginan mengejar akhirat dan memenuhi kebutuhan di dunia, maka seorang pebisnis mesti harusnya memiliki tauhid di dalam dirinya. Mengapa demikian? Tauhid menjadi bagian penting dalam melaksanakan apa yang menjadi kegiatan kita di dunia. Tanpa tauhid, maka kita tidak akan mengetahui arah dan tujuan mengenai apa yang akan kita tuju ke depannya. Bagaimana agar kita memiliki tujuan? Yaitu dengan menanamkan tauhid di dalam dirinya, terutama seorang pebisnis. Seorang pebisnis yang memiliki tauhid di dalam dirinya, sekali-kali ia bertawakal kepada Allah terhadap apa yang ia peroleh. Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini mengajarkan dua ajaran utama dalam bidang ekonomi. Yang pertama ialah untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut. Hanya manusia sebagai pemegang amanah. Di dalam Quran Surah Al-Jathiyah ayat 18 disebutkan bahwa kemudian kami jadikan bagi kamu syariah dalam berbagai urusan, maka ikutilah syariah itu. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tak mengetahui. Dengan demikian, setiap pengelolaan sumber daya dan setiap cara dan usaha mencari rezeki harus sesuai dengan aturan Allah. Demikian pula membelanjakannya seperti pembelanjaan, investasi, dan tabungan harus sesuai dengan syariat Allah. Inilah penerapan konsep tauhid atau teologi ekonomi Islam. Kedua,
Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidup. Dalam perspektif teologi Islam, sumber daya itu merupakan nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya. Sebagaimana dalam firman Allah, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Ingin mencari rezeki, pada hari itu betul-betul tidak ada sumber rezeki. Kenapa yang saya dapat hari itu yang dipakai makan. Dia bilang saya sudah keliling sana sini tidak ada. Dan sampai saya tidak pulang ke rumah sampai di awal malam selepas Isya lebih. Istri sama anak saya sudah menunggu. Kemudian saya pun pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, dibuka pintu, disambut oleh anak dan istri dengan harapan selain menemui saya juga mereka berharap bisa ada makanan dan minuman seperti biasa. Tapi karena istri saya melihat di tangan saya tidak ada sama sekali bekal apa-apa, maka saya pun duduk dan diberikan air putih, lalu dia bertanya, apa hari ini nggak ada bekal makanan? Lalu saya menjawab, sama sekali saya nggak temukan pekerjaan. Saya tidak tahu harus mencari di mana lagi. Lalu kata istrinya, lalu apakah kita harus hidup dalam kondisi kelaparan? Saya sama anak-anak betul-betul belum makan sama sekali dari pagi gitu. Maka kata dia, baik, saya istirahat sejenak, baru saya akan keluar cari rezeki lagi. Mudah-mudahan malam ini Allah berikan kepada kita. Kata istrinya, baiklah kalau begitu. Subhanallah, tanpa mengenal betih, laki-laki yang soleh ini dia keluar dari rumah. Dan waktu dia keluar, sudah masuk, kalau kita sekarang jam 12 malam. Zaman dulu, belum ada lampu kayak kita sekarang. Mungkin di jam 10 malam aja kalau kita sekarang itu sudah, zaman dulu orang sudah tidur semua. Gelap. Maka dia pun jalan, dia tidak tahu mau kemana sambil dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, kemana langkah kakiku ini? Aku sendiri belum makan seharian, anak istriku juga belum makan. Berikanlah kami rezeki. Sambil berjalan, dia bilang mata saya tiba-tiba melihat sebuah masjid. Di sekitar rumahnya, tidak jauh dari rumahnya. Gelap, nggak ada lampu kan. Zaman dulu belum ada lampu, orang pakai sumbu, pakai minyak, dinyalakan, kemudian baru setelah itu pun sangat kecil. Terangin sebagaimana kita tahu kalau pakai sumbu. Maka dia coba nyalakan api, menyala, kemudian dia undur, dia sholat, dia tidak tahu harus buat apa lagi. Mulai ada sholat, habis sholat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dimudahkan, dikasih rezeki, dikasih segala macam, dan dikeluarkan dari masalah kemiskinan. Setelah itu, subhanallah, terjadi pada malam itu, penguasa di wilayah itu, kita bisa bahasakan rajanya, gelisah, nggak bisa tidur, dan seperti orang ketakutan akan meninggal, hatinya terdorong untuk bersedekah. Maka dia mengambil beberapa kantong isinya emas, lalu dibawa sama dia, dan dia bilang, ya Allah, hatiku sangat gelisah, aku takut meninggal sementara aku masih belum memiliki bekal yang cukup bertemu denganmu. Maka izinkanlah hamba-Mu ini bersedekah di jalanmu. Dia bawa berapa banyak karung yang dia bisa bawa, karung-karung kecil, bungkusan emas semuanya. Dia naik kuda dan dia mengatakan, ya Allah, dan aku minta petunjuk kepadamu. Aku tidak akan memegang tali kekangan kudaku ini, aku biarkan jalan. Raja tidak minta di... Mengenal apa itu bisnis? Bisnis ialah merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Seseorang atau individu yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut dengan entrepreneur. Untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang entrepreneur harus mampu mengelola dan mengombinasikan berbagai macam sumber daya yang dimiliki, yaitu ada 6. Yang pertama, money, man, material, machine, market, and methods, sehingga mampu berproduksi secara optimal. Pertanyaannya adalah, mengapa bisnis itu penting? Bisnis itu menjadi penting karena melalui kegiatan bisnis, suatu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan, needs, keinginan, wants, dan masyarakat konsumen yang beraneka ragam, sehingga konsumen merasa terpuaskan.
Setiap perusahaan yang berkinerja baik dan mampu memberikan layanan yang memuaskan konsumen, maka dipastikan akan memperoleh profit atau keuntungan, dan usahanya akan terus berkembang dengan pesat. Kegiatan bisnis bisa kita ketahui yaitu ada perdagangan, itu melalui pedagang, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, serta pemberian dalam informasi. Sekarang kita masuk dalam konsep lingkungan bisnis. Konsep lingkungan bisnis ialah merupakan sekumpulan faktor-faktor tertentu yang akan mempengaruhi arah kebijakan dari suatu perusahaan dalam mengelola suatu aktivitas bisnisnya. Faktor-faktor tersebut meliputi lingkungan eksternal yang dibagi dalam lingkungan jauh makro, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan industri. Perlu kita ketahui bahwa ada 4 sumber daya ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Di antaranya adalah manusia, berperan sebagai tenaga kerja, dan juga sebagai konsumen. Uang, money, itu adalah unsur penting dalam menciptakan sejumlah modal, material, faktor produksi untuk kegiatan yang bersifat produktif. Dan metode itu adalah inisiatif yang bersifat produktif. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan perusahaan mempengaruhi organisasi, proyek, dan hasil proyek. Setiap organisasi harus hidup dan bekerja di dalam IFF, atau yang bisa kita sebut sebagai faktor lingkungan perusahaan dapat berupa faktor internal dan eksternal. Yang pertama kita ketahui adalah faktor internal, yaitu faktor yang mempengaruhi organisasi, proyek, dan hasil proyek dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri, yaitu terdiri dari yang pertama, struktur organisasi dari setiap organisasi yang terlibat dalam proyek. Yang kedua, sistem informasi dalam suatu organisasi dan kemampuan perusahaan untuk berbagi informasi. Yang ketiga adalah sumber daya manusia, termasuk keterampilan dan ketersediaan. Yang keempat adalah kebijakan dan proses manajemen portofolio. Yang kelima adalah kebijakan dan proses dari project management office. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah estimasi risiko dan defect tracking database. Sekarang kita masuk pada faktor eksternalnya, yaitu faktor yang mempengaruhi organisasi, proyek, dan hasil proyek dari luar organisasi atau perusahaan. Terdiri dari yang pertama, standar industri yang berlaku untuk produk atau layanan. Yang kedua adalah peraturan hukum atau kode yang harus dipatuhi. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah, pembatasan, dan iklim politik. Yang keempat adalah kondisi pasar yang mempengaruhi harga dan ketersediaan bahan dan layanan. Yang kelima adalah informasi pesaing seperti jumlah pesaing, peluang, ancaman berdasarkan persaingan dari perusahaan. Yang keenam adalah ketersediaan pembiayaan dan tarif. Yang ketujuh adalah undang-undang yang dapat mempengaruhi produk, layanan, dan proses proyek. Yang kedelapan, ketersediaan sumber daya baik fisik itu terbatas. Yang 9, perubahan pasar. Yang 10 adalah pengaruh ekonomi seperti adanya pengangguran dan ketersediaan kredit. Nah, sekarang kita membahas pengaruh dari lingkungan perusahaan yang bersifat eksternal. Pertama itu dari kebijakan pemerintah. Pemerintah memberikan kebijakan guna untuk mengatasi kegagalan pasar atau bisa kita sebut sebagai market failure, seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalisasi merugikan. Maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui kebijakan penetapan harga minimum atau floor price dan kebijakan penetapan harga minimum ceiling price. Intervensi pemerintah secara langsung meliputi penetapan harga minimum dan maksimum. Yang pertama, penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misal, harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak atau orang atau pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal, yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui bulog atau badan usaha logistik, kemudian didistribusikan ke pasar.
Namun, mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gelap, yaitu pasar yang pembentukan harganya di luar harga minimum. Kedua, penetapan harga maksimum atau harga eceran tinggi atau disingkat dengan HET yang dilakukan pemerintah untuk bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat atau konsumen. Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Contoh yaitu adalah harga obat-obatan di apotek, harga BBM, dan tarif angkutan atau transportasi seperti tiket bus, kota, tarif kereta api, dan tarif taksi per kilometer. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap. Intervensi pemerintah secara tidak langsung salah satunya adalah kebijakan penetapan pajak. Itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misal, untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam harga yang relatif lebih murah. Kedua, kita membahas dari segi teknologi. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksinya. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Di masa depan, dampak perkembangan teknologi di dunia industri akan semakin penting. Tanda-tanda telah menunjukkan bahwa akan segera muncul teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan pabrik sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung dan selera individu dapat dipenuhi. Dan yang lebih penting, konsumen tidak perlu lagi pergi ke toko. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Kualifikasi tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan mengalami perubahan yang cepat. Akibatnya, pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mampu mentransformasikan pengetahuan dan skill sesuai dengan tuntunan kebutuhan tenaga kerja yang berubah tersebut. Itu adalah dua di antara sekian banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. Sekarang kita akan membahas tentang sistem ekonomi di global. Sistem ekonomi di global itu tiap negara punya sistem ekonominya masing-masing. Setidaknya kita ketahui bahwa ada 4 sistem ekonomi yang ditetapkan di dunia, itu mencakup ekonomi tradisional, komando, pasar, serta campuran. Oke, yang pertama adalah tradisional. Sistem ini menjalankan kehidupan ekonominya sinkron dengan norma. Tradisi rakyat secara turun-temurun mengandalkan faktor produksi apa adanya dari alam. Cirinya apa? Itu adalah belum adanya pembagian kerja yang kentara, masih terlalu bergantung menggunakan alam. Sistem ini juga memberlakukan ikatan tradisi yang bersifat kekeluargaan. Karena turun-temurun, teknologi produksinya masih sangat sederhana dan mungkin belum ada alat tukar yang maju. Yang kedua adalah komando. Komando dianggap pula dengan sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Sistem ini menjadikan pemerintah sebagai pemegang kiprah terpenting atau mayoritas pada pengaturan aktivitas ekonomi. Sistem ini digagas oleh filsuf Jerman Karl Marx. Karakteristik ciri-cirinya itu kegiatan perekonomiannya ditetapkan sang pemerintah menggunakan peraturan negara. Selain itu, hak milik perorangan atau partikulir tidak diakui. Kebebasan individu dalam berusaha pula tidak ada dan alat-alat produksi seluruhnya dikuasai sang negara. Ada juga pasar dan juga campuran.
Kewirausahaan atau disebut entrepreneurship adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan oleh masyarakat. Adapun kita ketahui bahwa karakteristik dari seorang entrepreneur, karakteristik kewirausahaan atau entrepreneurship itu untuk menjadi seorang wirausaha, maka kita harus memiliki karakter kewirausahaan. Karakteristik ini sangat diperlukan karena akan memudahkan seseorang dalam mewujudkan usaha yang akan dibangunnya. Karakteristik wirausaha atau entrepreneur itu ada disiplin. Disiplin adalah suatu hal yang paling penting di dalam jiwa seseorang entrepreneur. Ini berarti disiplin bisa menjadi suatu motivasi agar dapat menjalankan usaha dengan maksimal. Contohnya adalah seperti ia pandai mengatur waktu, mampu mencapai membuat target, dan sebagainya. Yang kedua adalah jujur. Jujur ini merupakan salah satu karakteristik wirausaha atau entrepreneur yang harus dimiliki. Hal ini dikarenakan karena sifat jujur, maka akan membuat banyak konsumen tertarik untuk membeli suatu produk yang diperjualbelikan. Yang ketiga itu adalah mandiri. Sudah menjadi hal umum apabila dalam menjalankan usaha itu mengambil keputusan dengan cepat. Oleh karena itu, kita harus memiliki karakteristik mandiri agar tidak terlalu bergantung dengan orang lain dalam mengambil sebuah keputusan. Yang keempat adalah inovatif. Seorang yang inovatif akan menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang menghasilkan kreativitas dalam menjual suatu produknya, dan agar produk itu terus disukai oleh konsumennya. Yang kelima adalah memiliki komitmen yang tinggi. Suatu usaha itu akan sulit mengalami perkembangan jika tidak ada komitmen yang tinggi dari seorang entrepreneur itu. Dengan begitu, usaha yang dikembangkan akan mampu bersaing dengan kompetitor. Pengorganisasian dalam perusahaan berfungsi sebagai sarana percepatan dalam mencapai sebuah target. Selain itu, organisasi juga mempermudah koordinasi antar unit, pembagian tugas dan wewenang, serta memperkecil risiko konflik internal dalam tubuh perusahaan. Sekarang kita akan membahas tentang business plan. Business plan adalah sebuah rencana dari sebuah perusahaan. Businessman itu bisa disebut sebagai panduan atau dokumen tertulis yang merangkum tujuan dan operasional bisnis secara menyeluruh. Tanpa adanya planning dalam menjalankan suatu bisnis, bisa dipastikan jika bisnis tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Dilansir dari buku Perencanaan Bisnis karya John E. H.G., business plan adalah dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah yang pertama, menunjukkan keseriusan dalam berbisnis, memahami kebutuhan pelanggan, memahami sebuah kompetitor atau persaingan menjadi landasan bahwa mengapa dia harus melakukan bisnis, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan rencana akan membuat kondisi keuangan yang menjadi lebih sehat. Mengambil sebuah keputusan dan kesuksesan usaha itu hanya dapat direncanakan dengan matang serta memiliki eksekusi yang baik. Ada 4 fungsi dasar yang membentuk suatu perencanaan manajemen. Yang pertama itu adalah perencanaan. Itu suatu proses yang menentukan apa yang ingin dicapai
yang di masa yang akan datang untuk menetapkan tahapan-tahapan yang akan dicapainya. Yang kedua adalah pengorganisasian, itu adalah sebuah perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapaikan tujuannya. Penelaah suatu proses kajian atau penyelidikan serta pendalam cermat dan pengawasan itu adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, di mana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan perusahaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan atau organisasi. Pengelolaan manajemen yang dilakukan oleh manajer secara sederhana adalah seorang manajer yang berkompeten harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik itu secara verbal maupun non-verbal. Nah, hal ini mencakup kemampuan mendengarkan yang dengan baik. Dalam pekerjaan, seorang manajer akan menghadapi situasi yang membutuhkan kemampuan berkomunikasi yang efektif. Perlukah manajemen strategi diterapkan di suatu perusahaan? Jawabannya adalah manajemen strategi membantu perusahaan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang tidak siap diantisipasi oleh perusahaan dalam kondisi sekarang. Krisis ekonomi global adalah kendala utama yang sering diabaikan oleh perusahaan ketika situasi ekonomi sedang baik dan menguntungkan. Namun ketika situasi berubah terbalik, maka peran manajemen strategi menjadi sangat penting dan diperlukan. Akan sangat terlambat bagi perusahaan untuk menerapkan manajemen strategi ketika perusahaan sedang diambang masalah besar, karena waktu tidak bisa diprediksi dan situasi tidak dapat kita perkirakan. Nah, manajemen ini bisa membantu organisasi mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur informasi. Mereka melacak tren industri dan kompetitif, mengembangkan model peramalan dan skenario analisis, evaluasi kinerja perusahaan dan divisi, spot baru peluang pasar, ancaman mengidentifikasi bisnis, kreatif, dan mengembangkan rencana aksi. Nah, manajemen strategi juga punya tujuan jangka pendek, tonggak organisasi yang harus dicapai untuk mencapai tujuan jangka panjang. Seperti tujuan jangka panjang itu harus terukur, kuantitatif, menantang, realistis, konsisten, dan diprioritaskan. Mereka harus ditetapkan pada perusahaan, divisi, dan fungsional di tingkat organisasi yang besar. Tujuan tahunan harus dinyatakan dalam hal manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasional, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi. Sasaran tahunan diperlukan untuk setiap tujuan jangka panjang. Perusahaan yang menggunakan manajemen strategi menunjukkan peningkatan signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa perencanaan kegiatan yang sistematis. Jadi manajemen sangat penting, apalagi ketika suatu perusahaan diambang suatu perusahaan ingin melakukan merencanakan suatu hal yang akan dia tuju ke depannya. Manajemen strategi sangatlah penting untuk perusahaan bisa mencapai tujuannya lebih sistematis dan terarah. Organisasi informal adalah struktur organisasi yang melibatkan pedoman tertulis untuk beroperasi, melainkan berdasarkan norma-norma yang sistem anggotanya tidak ada aturan, prosedur, atau hal yang mengaturnya. Nah, struktur organisasi informal penting karena ada beberapa alasan, yaitu pertama adalah anggota itu memiliki kesempatan untuk membangun ikatan kuat dengan rekan mereka. Hal itu akan meningkatkan kohesi antar mereka, membuat mereka bisa berkolaborasi lebih efektif untuk mencapai tujuannya. Nah, yang kedua adalah memungkinkan anggota itu tetap terinformasi, komunikasi dan informasi mengalir secara cepat di antara anggota. Itu menyediakan jalur komunikasi yang efektif bagi mereka, sehingga memiliki lebih banyak kendali atas lingkungan mereka. Ketiga, kepuasan adalah alasan lainnya. Anggota itu adalah makhluk sosial ya. Mereka membutuhkan orang lain untuk berkembang dan bertahan hidup. Mereka tidak akan bisa hidup sendiri. Dan struktur organisasi informal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk memuaskan kebutuhan sosial tersebut. Saat berorganisasi, pengambilan suatu keputusan juga menjadi hal yang penting. Nah, ada beberapa bagian yang membangun pengambilan suatu keputusan. Yang pertama adalah adanya sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu berarti kewenangan dan pengelolaan pemerintahan itu hanya berpusat pada satu pihak saja. Nah, biasanya itu
dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan pada desentralisasi, kewenangannya itu dibagi menjadi beberapa pihak. Nah, biasanya ada lembaga atau pemerintahan daerah. Kedua itu adalah delegasi perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusnya menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Ketiga atau yang terakhir adalah otoritas. Otoritas ini dianggap sebagai hak atau kuasa yang terjustifikasi untuk memerintah, menegakkan hukum, bahkan mengadili, yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi atau memerintah orang lain. Nah, dengan kata lain, otoritas itu berarti orang yang memiliki kuasa yang dapat memberikan suatu hukum tertentu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sekarang kita akan menuju pada segmen yang terakhir, ialah manajemen operasional. Manajemen operasional itu dibutuhkan dalam berbagai jenis organisasi ya, termasuk dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan bisnis jasa. Dalam perusahaan manufaktur, manajemen operasional digunakan untuk menentukan cara terbaik untuk mengatur pabrik, membuat produk, dan mengelola inventory. Dalam jasa, manajemen operasional itu digunakan untuk menentukan cara yang terbaik untuk mengelola layanan yang diberikan kepada pelanggan. Nah, dalam bisnis jasa, manajemen operasional digunakan untuk menentukan cara terbaik untuk mengelola sumber daya manusia, mengelola proses bisnis, dan meningkatkan efisiensi. Apa sih tujuan dari manajemen operasional? Tujuan manajemen operasional itu dapat berbeda-beda ya, sesuai dengan perusahaan atau industri yang bersangkutan. Adapun secara umum kita akan mengetahui tujuan manajemen operasional ini ialah yang pertama memaksimalkan efisiensi dalam pengoperasian sistem dan proses bisnis. Yang kedua itu mengoptimalkan produktivitas perusahaan dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang ketiga adalah menjamin kualitas produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Yang keempat itu menjamin keandalan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan dan lain-lainnya. Itulah pentingnya dari manajemen operasional.